Bab 115 menunggu bala bantuan. Baik, cepat hubungi mereka, kirim model dan plat mobil itu, segera hentikan mobil itu, teriak Ryan. Kamu kejar mobil itu sekarang juga. Mati saja kamu kalau tidak bisa mengejarnya, teriak Ryan, kemudian mendorong pemuda itu ke samping. Pemuda itu tidak berani menolak, dia buru-buru mengendarai mobil SUV, lalu melesat ke depan. Saat ini, Ryan sangat marah, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia tiba-tiba berbalik, lalu melihat Ido yang berada di dalam mobil. Sialan! Beraninya kamu mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Ryan menendang Ido, lalu menyeretnya keluar dari mobil dan menamparnya dengan keras. Sekarang Ido sedang dalam keadaan pingsan, jadi tidak memiliki kesadaran sama sekali. Berikan aku air, teriak Ryan. Dia mengambil air mineral yang diberikan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung menuangkannya ke kepala Ido. Begitu mendapat rasangan dari air dingin, Ido akhirnya membuka matanya dengan susah payah. Cepat, katakan, kemana Angel dan Valentino pergi? Tanya Ryan dengan dingin. Setelah melihat penampilan Ryan dengan jelas, Ido tersenyum meledek, kemudian meludah ke tanah. Sialan, cari mati! Ryan mengambil sebuah pipa baja, kemudian memukuli Ido secara gila-gilaan. Biog, biog, biog. Dengan kemarahan di hatinya, Ryan menghantam Ido dengan gila-gilaan. Terdengar suara gebukan di tubuh secara berturut-turut. Terdengar juga suara rintihan Ido, tetapi Ido hanya menggertakkan giginya dan tidak berteriak. Kamu mau mengatakannya atau tidak? Sialan! Cepat, katakan! Teriak Ryan sambil menghantam Ido dengan gila-gilaan. Saat ini dia seperti sudah gila. Bajingan! Kata Ido dengan susah payah di tanah. Pukuli dia sampai mati, perintah Ryan. Dalam sekejap, puluhan anak buahnya langsung mengepung dan memukul Ido dengan gila-gilaan. Krak! Akhirnya terdengar suara tulang yang patah. Ido tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak berteriak. Ido dapat bertahan sampai titik ini saja sudah cukup untuk menunjukkan tekadnya kuat. Namun, itu bukan berarti dia tidak merasakan sakit. Tulangnya telah patah, dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat ini, lengan kanan Ido lemas di tanah, jelas sekali tulangnya sudah patah. Dia kembali pingsan karena kesakitan, tetapi Ryan menuangkan sebotol air mineral lagi ke wajahnya. Apakah kamu mau memberitahuku atau tidak? Tanya Ryan sambil menatap Ido dengan dingin. Dulu Ryan mungkin tidak sekejam ini, tapi malam ini, dia sudah gila. Dia yang sekarang benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Bahkan jika harus membunuh orang, dia berani melakukannya juga. Sini, berjongkoklah, aku akan memberitahumu. Ido membuka matanya dengan susah payah untuk menatap Ryan. Ryan mencibir, lalu bertanya dengan nada menghina. Kupikir kamu adalah pria yang tangguh, tapi pada akhirnya kamu tetap tunduk padaku, kan? Seharusnya kamu memberitahuku sejak awal, jadi kamu tidak akan merasakan penderitaan seperti ini. Bukankah itu lebih baik? Ryan bertanya sambil perlahan-lahan berjongkok. Kuberitahu padamu, selama kamu mau memberitahuku di mana Valentino dan Angel berada, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Apa keuntunganmu bekerja dengan Valentino si idiot itu? Aku tidak tahu berapa banyak yang diberikan Valentino untuk mempekerjakan kalian di sini, tapi aku akan memberitahumu, selama kalian mau mengikutiku, aku berjanji akan memberi kalian uang 10 kali lipat lebih banyak dari yang dia berikan. Ryan berkata sambil tertawa, ingin menggoda Ido untuk berpaling dari Valentino. Mereka ada di... Kata Ido dengan suara yang sangat pelan. Apa katamu? Ryan mendekatkan telinganya ke depan. Kubilang, dasar bajingan. Saat ini, Ido tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya yang tidak patah, lalu menikamnya ke arah Ryan. Saat ini, dia sedang memegang sebuah belati di tangan kirinya. Sialan! Ryan hendak menghindar dengan ketakutan. Namun, Ido lebih cepat darinya dan berhasil menusuk paha bagian luarnya. Ari! Sialan! Saat belati itu sangat tajam, ia langsung menusuk sedalam 5 cm. Ryan berteriak histeris, lalu segera bergerak mundur. Orang-orang di sebelahnya segera melangkah maju dan merebut belati dari tangan Ido. Orang yang lainnya juga memapah Ryan untuk berdiri. Mereka langsung merobek pakaiannya untuk membungkus kaki Ryan. Untungnya bagian vitalnya tidak terluka,
Jika tidak, Rain harus segera pergi ke rumah sakit sekarang. Bajingan! Kamu tidak mau menuruti perintahku, kan? Pukul dia. Hajar dia sampai mati. Teriak Rain dengan marah. Dalam sekejap, puluhan orang itu kembali mengayunkan senjata di tangan mereka dan menyerang Ido. Cibir Ido. Sebelum puluhan pipa baja itu mengenai tubuhnya, pembuluh darah di leher Ido sudah menegang. Dia berteriak, "Tuan Muda Valentino tidak boleh dihina." Pang, pang, pang. Tak lama kemudian, kalimat Ido ini langsung menghilang dalam pemukulan massa itu. Sialan! Hari ini aku akan memberitahumu apakah Valentino bisa dihina atau tidak. Aku bukan hanya ingin menghinanya, tapi juga ingin menghina Angel. Hah? Kata Rain dengan marah. Pada saat ini, ponsel Rain berdering. Rain menahan rasa sakit di kakinya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan itu. Tuan Muda Rain, aku telah melihat mobil Angel. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menabraknya secara langsung? Tanya seorang pria dari ujung sambungan. Tidak. Kalau dia mati, bagaimana aku bisa bermain dengannya? Halangi mereka dan tunggu aku ke sana. Setelah selesai berbicara, Rain langsung menutup telepon itu, kemudian masuk ke dalam mobil dengan bantuan orang-orang dan melaju pergi dari sini. Di dalam Mercedes-Benz, Nona Angel, jangan takut. Bala bantuan kami akan segera tiba. Selain itu, sekarang jaraknya hanya tersisa 10 km dari Jalan Makadam. Kita akan segera tiba dalam beberapa menit, kata Kak Evan untuk menenangkan Angel. Ya. Angel masih melebarkan matanya dengan gugup. Dia tidak pernah begitu ingin bertemu dengan Valentino seperti ini. Sekarang Angel ingin berada di sisi Valentino. Dia hanya akan merasa aman ketika berada di sisi Valentino. Hanya Valentino yang bisa membuatnya merasa aman. Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Kak Evan itu benar. Mereka tidak tahu siapa target musuh yang sebenarnya. Jika mereka meminta Valentino datang, kemungkinan besar sesuatu yang lebih besar akan terjadi, jadi mereka terpaksa tidak bisa memberitahu Valentino untuk sementara. Kak Evan, sepertinya bensin sudah hampir habis, kata pengemudi itu dengan suara yang sedikit dalam. Kak Evan buru-buru melirik indikator bensin, lalu berkata, tidak apa-apa, itu sudah cukup bagi kita untuk mencapai tempat Tuan Muda Valentino. Jangan khawatir tentang itu, terus melaju. Rombongan Rizky akan segera tiba. Nona Angel akan aman nanti. Setelah Kak Evan mengatakan itu, beberapa mobil tiba-tiba muncul di depan mereka. Semua mobil itu menyalakan lampu sorot jauh yang sangat menyilaukan. Pada saat inilah Kak Evan menghela napas panjang. Dia mengira bala bantuan akhirnya telah tiba. Selama rombongan Rizky tiba di sini, bahkan jika hanya setengah dari mereka yang datang, itu setidaknya sudah ada puluhan orang. Mereka pasti bisa menjamin keselamatan Angel. Selama mereka bisa mengantar Angel ke sisi Valentino dengan aman, maka misi mereka akan selesai. Mereka tidak mengecewakan Valentino. Kak Evan, sepertinya itu bukan rombongan Rizky, kata pengemudi itu. Setidaknya ada 7 atau 8 mobil yang melaju di depan mereka. Namun, semua itu bukan Mercedes-Benz hitam milik mereka. Bab 116 tidak ada jalan keluar. Semua mobil mereka adalah Mercedes-Benz hitam yang sama. Saat ini di bawah cahaya lampu, ada sebuah mobil SUV di antara 8 mobil itu. Ada truk pickup juga. Pokoknya tidak ada yang bukan merupakan mobil Mercedes-Benz. Selain itu, 8 mobil tersebut berjalan beriringan, menutup jalan dengan sangat rapat hingga bahkan sepeda listrik pun tidak akan bisa lewat. Mobil-mobil tersebut melaju dengan perlahan menuju ke arah Angel dan lainnya. Gawat! Sopir tersebut terkejut, lalu tanpa sadar mengerem mobil. Evan dengan cepat melihat sekeliling, dia langsung melihat satu jalan kecil di sebelah kanan. Belok kanan? Ucap Evan. Sopir langsung melihat tanda di sebelah jalan tersebut dan berkata, Kak Evan, itu jalan buntu. Evan tidak dapat menahan dirinya dari memaki. Sialan! Lalu, dia bersiap-siap untuk menyuruh sopir putar balik. Akan tetapi, terdengar suara klakson mobil dari belakang. 2 truk sampah yang besar sedang melaju ke arah mereka. Sekarang, di depan mereka terdapat 8 mobil yang sedang mendekat. Lalu di belakang mereka juga ada 2 truk sampah.
Angel dan dua orang lainnya yang terhimpit di tengah sudah terjebak dan tidak mempunyai jalan keluar lagi. Setelah hening beberapa saat, Evan bertanya, "Nona Angel, apakah Anda bisa menyetir?" Angel terkejut, lalu segera menjawab, "Bisa, sedikit. Nanti saya dan Jimmy akan turun dari mobil, kemudian Anda menyetir sendiri. Lurus ikut jalan ini, lalu belok kanan setelah Anda sampai ujung. Itu adalah jalan Makadam. Rizky dan lainnya akan menjemput Anda di sana," kata Evan. Nada bicara Evan sangat rendah, seperti orang yang telah menyerah, lebih mirip orang yang sudah menerima kematiannya. "Bagaimana dengan kalian?" tanya Angel. "Nanti saya dan Jimmy akan maju ke sana untuk mencari cara membuka jalan untuk Anda. Anda akan pergi melewati jalan itu. Ingat, tidak usah peduli apakah Anda akan menabrak orang atau tidak. Anda hanya perlu peduli untuk terus maju. Selainnya biarkan Tuan Muda Valentino yang menyelesaikannya. Yang penting adalah Anda tiba di sisi Tuan Muda Valentino dengan aman." Evan berbicara sambil mengeluarkan bayonet bersegi 3 dari pinggangnya. Dia mengelus bagian ujung pisau tersebut dengan jarinya. Jimmy yang dimaksud Evan adalah si sopir. Jimmy juga tidak ragu-ragu, dia langsung mengeluarkan bayonet bersegi 3 seperti milik Evan. Kemudian, dia menghentikan mobil di tepi jalan. Angel langsung menolak. "Tidak boleh. Kita sama-sama pergi." Meskipun sekarang Angel sangat takut, dia tetap tidak ingin Evan dan Jimmy menuju ke kematian mereka. Evan menggelengkan kepala. Di depan ada begitu banyak halangan, bagaimana mungkin mereka mempunyai kesempatan untuk pergi bersama? Satu-satunya kesempatan yang mereka miliki adalah dengan Evan dan Jimmy memikir cara untuk lari ke sana, lalu lihat apakah mereka bisa mencuri satu mobil. Setelah itu, mereka akan menggunakan mobil tersebut untuk menabrak mobil lain agar mereka bisa membuka jalan untuk Angel lewat. Kalau mereka memaksa menabrak mobil Mercedes-Benz itu dengan mobil ini, Angel akan mudah cedera. Jadi, Evan tidak mau mengambil risiko ini. "Nona Angel, Anda harus mendengarkan arahan kami. Kalau tidak, siapapun tidak akan bisa pergi dari sini dengan selamat. Jangan biarkan pengorbanan kami sia-sia. Anda harus tetap hidup. Setelah Anda bertemu dengan Tuan Muda Valentino, Anda harus memberitahunya kalau saya selalu setia pada Tuan Muda." Setelah itu, Evan langsung membuka pintu mobil. "Nona Angel, ingat, setelah kami membuka jalan untuk Anda langsung menginjak gas dan pergi dari sini. Tidak peduli apakah itu orang atau mobil, kalau ada yang menghalang jalan Anda tutup mata dan tabrak saja," perintah Jimmy. Angel sangat tersentuh, tapi sekarang dia hanya bisa terus-menerus menggeleng kepala. Apa yang dikatakan Evan dan Jimmy benar. Selama Angel dapat pergi dari sini, Angel baru tidak akan menyiapkan pengorbanan mereka. Lagi pula, sepertinya target orang di depan adalah Angel. Jadi, kalau Angel dapat melarikan diri dari sini, seharusnya Evan dan Jimmy akan baik-baik saja, kan? Setelah berpikir seperti itu, Angel pun bersiap untuk turun dari mobil lalu ke tempat duduk pengemudi. "Angel, kamu masih mau lari? Memangnya kamu bisa kabur? Kuberitahu kamu, tidak ada orang yang di kota Neo bisa lari dariku. Orang yang mau kuhabisi pasti akan mati." Beberapa saat kemudian, terdengar suara Rain yang sangat sombong dari belakang. Sunroof mobil SUV terbuka, keluarlah Rain yang sedang memegang sebuah megafon. Lalu dia berteriak-teriak ke arah sini. Angel dan lainnya sama-sama terkejut, kemudian Angel berbalik dan melihat ke belakang. Evan bertanya, "Nona Angel, apakah Anda mengenalnya?" "Ya, dia adalah Pangeran Grup Kingston Kota Neo, Rain Kingston," jawab Angel sambil menggertakkan giginya. Dia sangat marah. Rain sudah berulang kali memprovokasi Valentino, tapi Valentino sama sekali tidak menghiraukan Rain. Tidak disangka ternyata Rain begitu jahat dan membuat onar lagi. Sebelumnya Rain lah yang mengutus orang untuk menabrak Ido dan lainnya. Sekarang orang yang menghalangi Angel masih juga Rain. Sebenarnya apa yang mau dilakukannya? Baguslah kalau Anda mengenal orang itu. Dengan begini, Tuan Muda Valentino pun sudah mempunyai target untuk membalaskan dendam kami. "Hah?" Evan tertawa terbahak-bahak, kemudian dia membuka pintu mobil lalu keluar. Begitu juga dengan Jimmy. Setelah dia menutupkan pintu pengemudi untuk Angel, Jimmy baru mengikuti Evan. Ryan menonton semua itu, ekspresinya penuh arti. Dia sama sekali tidak ada niat untuk berhenti. Saat ini di mata Ryan, Angel hanyalah sebuah mangsa. Meskipun memberikan Angel 10 mobil, dia juga tidak akan bisa kabur.
Angel, jangan memberontak lagi. Malam ini aku sudah membawa 50 orang dan 10 mobil. Aku tanya padamu, bagaimana kamu akan melarikan diri? Kemana kamu akan pergi? Hah? Tidak usah bilang karena Valentino tidak ada di sini. Walaupun dia ada di sini, aku juga akan mematahkan kakinya. Di dalam mobil yang melaju dengan tenang, Rain terus-menerus memaki. Sedangkan Evan dan Jimmy sama sekali tidak menoleh untuk melihat Rain. Mereka sudah sering melihat sampah seperti Rain. Semua fokus mereka hanya mengarah ke 8 mobil yang berada di depan mereka. Bam, bam, bam. 8 mobil tersebut berhenti berdampingan, memblokir jalan dengan sangat rapat. Kemudian, orang-orang yang di dalam mobil mulai keluar. Kira-kira ada 30 orang yang berpakaian hitam. Semuanya sedang memegang pisau, pistol, dan tongkat. Aura membunuh menyebar dari tubuh mereka. Dalam sekilas, bisa diketahui kalau mereka bukanlah preman biasa, tapi benar-benar orang dari mafia. Ada lebih dari 30 pria berdiri dengan rapi di depan mobil-mobil sambil memegang senjata. Mereka terlihat seperti lautan kegelapan, benar-benar menyeramkan. Kalau orang biasa yang berdiri di hadapan mereka, dia pasti akan ketakutan lalu menyerahkan diri. Akan tetapi, Evan dan Jimmy seolah-olah tidak melihat situasi di depan. Mereka tetap berjalan dengan tenang. Seakan-akan Evan dan Jimmy sudah sering bertemu dengan situasi di depan, jadi mereka pun tidak panik sedikit pun. Akan tetapi, kini Angel merasa gugup. Kedua tangannya memegang kemudi dengan sangat erat, telapak tangannya bahkan agak gemetar. Seorang pria maju 2 langkah, dia sedang memegang sebuah pipa besi. Lalu, dia menunjuk Evan dan berteriak, "Brengsek, kalian berdua cari mati, ya?" Namun, Evan masih saja tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap pria itu dengan datar dan lanjut berjalan. "Sialan! Kalau kamu mengambil 1 langkah lagi, aku akan membunuhmu," bentak pria itu sambil tersenyum sinis. Evan tersenyum sambil berkata, "Jimmy, apa ada masalah? Tidak boleh mempermalukan Tuan Muda Valentino," jawab Jimmy dengan pelan. Bab 117 mati tanpa penyesalan untuk Tuan Muda Valentino. "Bagus," Evan hanya menjawab Jimmy dengan 1 kata. Setelah itu, Evan tiba-tiba berlari dengan sangat cepat seperti seekor makan tutul. Jimmy juga mengikutinya. Mereka seperti binatang buas yang sedang memangsa di kegelapan, berlari ke arah 30 orang lebih itu. Semuanya terkejut. Ada apa ini? Apakah Evan dan Jimmy tidak bisa melihat kalau saat ini mereka sedang berhadapan dengan 30 lebih orang? Apakah mereka tidak takut mati? Kalau 10 orang sekaligus menyerang mereka berdua, meskipun Evan dan Jimmy mempunyai 2 nyawa, mereka tetap akan kesulitan untuk bertahan hidup. Sebenarnya mereka seperti ini untuk apa? Mereka hanya seorang pengawal, apakah mereka perlu sampai mengorbankan diri? Pesona dan identitas seperti apa yang dimiliki Valentino sehingga membuat orang rela mati untuknya? Tadi Ido begitu, sekarang Evan dan Jimmy juga begini. Apakah semua orang yang berada di sisi Valentino begitu setia padanya? Brengsek! Setia sekali, ya? Aku mau lihat apa Valentino si sampah itu bisa menyelamatkan kalian. Bunuh mereka berdua, perintah Rain. Tanpa berkata apa-apa, lebih dari 30 orang itu berteriak sambil mengangkat senjata yang berada di tangan mereka, kemudian mereka berlari ke arah Evan dan Jimmy. Lagi pula, orang mereka jauh lebih banyak daripada mereka berdua. Dia unggul dalam segi jumlah. Mereka 10 kali lipat lebih kuat daripada Jimmy dan Evan. Jika mereka bahkan tidak mempunyai nyali untuk menghajar 2 orang, maka selama ini mereka telah hidup dengan sia-sia. Pria yang tadi memarah Evan maju duluan. Dia memutar pipa yang di tangannya, kemudian mengayunkannya dengan kuat ke arah kepala Evan. Orang-orang ini benar-benar kejam, mereka langsung menyerang bagian fatal. "Ya, pukul mereka sampai mati. Bunuh mereka semua. Balaskan dendam untukku." Ryan berdiri di mobil sub sambil melompat-lompat dengan antusias. Bam! Pipa pria itu malah mengenai bau Evan. Serangan pria itu kuat sekali sehingga tubuh Evan pun terjatuh untuk beberapa saat. Namun, pria itu tertegun. Sepertinya ada yang aneh. Dengan pengalamannya yang sudah bertahun-tahun, dia tahu kalau Evan pasti adalah pria yang terlatih. Evan berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dia juga terlihat garang, pasti bukan lawan orang biasa.
Jadi, pria itu sama sekali tidak menyangka pipanya malah berhasil mengenai Evan. Ada apa ini? Seakan-akan dari awal Evan sedang menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi, berikutnya, pria itu sudah menebak rencana Evan. Evan tersenyum dengan penuh arti. Evan mengeluarkan bayonet bersegitiganya lalu menusuk perut pria itu. Pefut! Ujung bayonet tertanam ke dalam perut. Sekujur tubuh pria itu langsung gemetar. Kemudian semua kekuatannya hilang dan akhirnya jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah orang mafia ini mempunyai nyali untuk membunuh orang. Akan tetapi, Evan dan lainnya mempunyai nyali tersebut. Karena mereka adalah anak buah keluarga Wijaya. Kata keluarga Wijaya Kota Miracle memberikan mereka kepercayaan diri yang sangat besar. Ditambah lagi, kini Evan dan Jimmy sudah menjadi binatang yang terpojok, jadi mereka akan membunuh semua orang yang menghalangi mereka. Dalam sekejap, suasana menjadi hening. Siapapun tidak menyangka kalau baru di awal saja sudah ada pertumpahan darah. Pria tadi langsung jatuh tanpa mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak. Pada saat ini, Rain dan lainnya baru mengerti kalau Evan dan Jimmy benar-benar lumayan kejam. Mereka tidak mungkin bisa mengejutkan Evan dan Jimmy melalui banyaknya jumlah mereka. Untuk sesaat, orang-orang mafia yang dibawa Rain pun ketakutan. Apakah pria yang bernama Evan itu tidak terlalu ganas? Jadi dalam sekejap, dengan Evan yang berdiri di depan dan Jimmy berada di sebelah Evan, mereka berdua berhasil mengalahkan 30 lebih orang itu. Pria tadi yang masih berbaring di tanah berteriak tanpa henti, memekikkan telinga orang-orang lain. Sejujurnya, 30 orang lebih itu sudah merasa sedikit panik. Sialan! Maju! Kalian begitu banyak orang, tapi malah tidak bisa menangani 2 orang. Teriak Rain dengan marah dari kejauhan. Kenapa orang yang berada di sisi Valentino sekenas ini? Sedangkan orang yang Rain bawa semuanya malah lemah. Perbandingan yang besar ini membuat Rain semakin marah. Akan tetapi, lebih dari 30 orang itu tetap tidak bergerak. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi siapa yang rela ditikam? Rain berbicara seakan-akan dia hebat sekali. Bagaimana kalau kamu saja yang maju? Sehebat apapun Rain, dia juga hanya bisa berbaring. Brengsek! 100 juta! Siapapun yang berani membunuh 2 orang itu, akan aku beri 100 juta. Teriak Rain sekali lagi. Ketika ada ganjaran, pasti ada pemberani yang melangkah maju. Kalimat ini tidak salah. Begitu Rain mengatakan itu, lebih dari 30 orang itu pun tertegun. Kemudian, satu persatu mulai tampak garang. 100 juta. Bagi mereka, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Untuk penjahat seperti mereka, siapa yang tidak mau bekerja untuk uang? Kini selama mereka bisa membunuh Evan dan Jimmy, mereka akan mendapatkan 100 juta. Siapa yang rela menolak? Dalam sekejap, ketakutan tadi yang mereka rasakan, karena Evan langsung menghilang dari benak mereka. Kini yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah uang sebesar 100 juta itu. Serang! Uang tidak jatuh dari langit dan kita harus membalas dendam untuk sahabat kita. Seorang pemuda berdiri di paling depan sambil memegang pipa. Dia menjadi orang pertama yang berlari ke sana. Serang! 30 orang lebih itu langsung maju bersamaan, menenggelamkan Evan dan Jimmy di dalam kerumunan. Bam! Pefut! Evan dan Jimmy menyerang puluhan orang itu tanpa segan-segan. Mereka saling berkelahi. Selain itu, Evan dan Jimmy bukannya ingin berlama-lama dengan puluhan orang ini. Yang mereka ingin lakukan adalah mendekati mobil-mobil tersebut. Tadi awalnya puluhan orang ini masih belum menyadarinya. Namun, ketika mereka merasa ada yang tidak beres, Evan sudah mendekati salah satu mobil. Jimmy, lindungi aku! Teriak Evan. Setelah Evan menikam salah satu pemuda, dia langsung berlari ke arah mobil. Untungnya masih ada kunci mobil. Evan tanpa ragu menghidupkan mobil. Sedangkan Jimmy telah dipukul oleh puluhan orang itu sampai terjatuh. Dia dihajar habis-habisan. Evan tanpa ekspresi menginjak gas mobil. Mobil tersebut pun langsung melaju seperti anak panah yang telah dilepas dari busurnya. Evan menghindari tempat di mana Jimmy berada dan langsung menabrak puluhan orang itu. Evan tidak mengurangi kecepatan mobil. Dia menabrak beberapa orang lagi, kemudian berteriak dengan kuat. Luna Angel, sekarang, pergi! Bam! Bam! Krak! Ada pipa dan nuncaku yang tak terhitung jumlahnya mulai menghantam mobil.
Kaca depan langsung pecah, retakan seperti jaring laba-laba pun muncul. Namun, Evan tidak mengurangi kecepatan mobil sedikit pun. Dia juga tidak berlama-lama di tempat dan langsung melaju ke belakang. Evan tahu kalau orang-orang ini hanyalah ikan teri, yang paling penting adalah Rain Kingston. Membunuh pemimpinnya dulu. Selama Evan menghabisi Rain, maka semuanya sudah akan menjadi mudah. Baik, Angel buru-buru menghidupkan mobil, kemudian langsung melaju lurus. Bam, bam, bam. Angel menabrak satu demi satu orang. Angel sangat gugup, kini dia sedang menyetir sambil menutup kedua matanya. Dasar sampah! Ketika Rain melihat Evan sedang melaju ke arahnya, Rain langsung panik. Dari tampang Evan, sepertinya dia ingin mati bersama dengan Rain. Bagaimana mungkin Rain bersedia? Walaupun Valentino sendiri yang ingin mati bersama Rain, Rain juga tidak akan bersedia untuk mengorbankan nyawanya.